misalnya kita secara mental nggak siap atau emang kita nggak mau punya anak, Ya. anak itu yang nanti terdampak saat tumbuh besar. Ada orang bikin peraturan begitu untuk ngatur Ya. personal orang. Itu kan personal ya? Atau gini, orang-orang yang memilih untuk mensahkan RUU dulu, ngaca dulu deh. Are you guys perfect? Gimana? Setnya udah aman? Aman dong. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya, salah Pak, kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Oke, ini tuh opini lu bebas aja, namanya opini bebas Yeah. dong. Ada kiri, ada kanan, ada tengah, bebas Yeah. opini ya. Makanya gue suka segmen ini deh, karena bukan gue yang ngomong. Oh, oke. Jadi kalau dipotong, oh aman, cuma nanya gitu ya. Oke. Deddy Corbuzier. Man child. Oke, klarifikasi sebelum netizens mau bikin cerita sendiri ya. Ya, ya. Dalam satu sisi orang yang kenal dia memandang dia, serem. Aku merasa terintimidasi kalau Iya. ketemu Takut. Deddy. Iya, takut. But he's actually a teddy bear inside. Ya. He's so sweet. Ya, ya, ya. Sebenarnya ya, orangnya sweet banget, penyayang banget. Hatinya tuh mudah luluh kalau melihat sebuah hal yang menyedihkan. Ya. Dan sebenarnya dia punya jiwa sosial yang tinggi, walaupun mungkin gak semua orang tahu itu. Ya. Tapi kenapa aku bilang man child selain untuk humor? Selain untuk humor, karena emang kadang-kadang walaupun udah dewasa, kadang-kadang masih kekanak-kanakan sih. Dia bukan dewasa, dia tua dia. Yeah, okay. I'm just trying to be nice, Iya, you know. Walaupun udah tua, you know, kadang-kadang bagaimana dia bereaksi terhadap suatu hal itu sangat kekanak-kanakan. Dan kadang-kadang aku mikir, are you really 45? Atau bentar lagi ulang tahunnya, are you really 46? Ya, 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 ya. Like, you seem 16 to me, gitu. Mungkin makanya kalau aku nggak takut Lucu Deddy Corbuzier, banget kan? Ya, ya, He's ya. my friend. Iya, iya, I love him, I respect him. Cuman aku nggak selalu setuju dengan opininya dan aku nggak takut untuk berantem. Sah-sah aja dong. Iya. Apalagi soal kesetaraan gender kan dia kan kayaknya laki-laki banget. Sedangkan lu perempuan banget. Kayaknya lu kalau kita adu berantem dia berdua. Boleh. Soalnya gue kemarin pas ngundang dia begitu. Iya. Gue kayak aduh, wah. Aku nggak mau ngebuka aib orang lain, tapi aku rasa ada suatu hal yang terjadi saat di masa kecilnya atau masa remajanya yang membuat dia beropini seperti itu. So it's all like, you know, childhood trauma. Oke. Yeah. Men's power. But love you DC, peace. Support always. Dan enggak, as I said, I respect him dan banyak hal yang sangat positif tentang dia yang semua orang nggak tahu. Ya, ya, ya. Kalau orang tahu apa yang dia udah lakukan dalam hidupnya dari segi sosial, dari segi positif, you know, it's hard not to love him. Ya. Gitu. Oke. Number 2. Child free. It's a human. It's a choice. It's a human right. You know, if you want to have kids, kalau mau punya anak, please. Tapi kalau nggak siap, jangan. Atau kalau nggak mau, jangan juga. Karena at the end of the day, misalnya kita secara mental nggak siap atau emang kita nggak mau punya anak, anak itu yang nanti terdampak saat tumbuh besar, merasa nggak diberikan kasih sayang yang cukup, merasa kebutuhannya, needs-nya tidak di-cater oleh orang tuanya. Dan akhirnya kasihan anak itu sudah dilahirkan ke dunia ini, tapi merasa terpukul, merasa kecewa, dan akhirnya mereka pun menjadi seseorang yang mungkin akan menyakiti orang lain. You know, hurt people, hurt people. Hurt people, hurt people. Oke, Yes. jadi orang sah-sah aja kalau emang. Of course. Dunia ini udah overpopulated anyway. Kita punya berbagai masalah kemanusiaan, kita mempunyai banyak masalah dengan iklim, kita mempunyai banyak masalah sosial, banyak masalah finansial. We don't need more people. Let's figure out the problems that we have here on Earth first. Nanti kalau kita udah mencari solusi, mendapatkan solusi, baru kita bikin anak lagi. You know what I mean? This world's messed up, man. I know. Nah, cara bikin anak tuh gimana sih, Cin?
Ask your wife. Okay, number 3. Oh, bullying, man. It's wrong tentunya karena aku pun pernah mengalami itu. Tapi bullying aku rasa juga sebuah produk dari Asli Indonesia. ya, well, Indonesia salah satu negara dengan kasus bullying tertinggi sih di Asia. I know. Menunjukkan kesalahan dalam cara berpikir masyarakat kita juga. Kenapa? Satu, seringkali bullying dinormalisasikan karena dianggap jokes. Kedua, karena pengetahuan tentang kesehatan mental yang masih sangat minim di masyarakat ya, bukan di kota-kota besar kayak Jakarta. Iya. Akhirnya, tadi lu bilang aja contohnya ada yang dipasung ya. Kan harusnya bukan dipasung dong ya. yes. Digantung. Oh, that's my joke. Sorry. Maksud lu jokes kayak gitu kan ya yang That's morbid. I kind of like it, but because Indonesia masih adalah negara yang berkembang dan banyak kasus ini terjadi, jadi nggak lucu. Tapi if you said it in the US atau di Jerman gitu, mungkin lucu lebih kan? lucu gitu. Thank you. Karena pengetahuan orang soal kesehatan mental masih sangat minim juga. Iya. Akhirnya mereka tidak sadar bahwa mereka membesarkan sebuah generasi yang terluka sehingga mereka melakukan aksi-aksi seperti pelecehan, kekerasan, abuse dan lain sebagainya. Itu kan semua produk dari rasa sakit yang kita alami dalam hati kita tapi nggak tahu bagaimana melampiaskannya. Karena kita merasa itu adalah sebuah tindakan yang normal. Menurut lu itu kenapa bisa terjadi di sini ya? Apalagi kalau kita baca-baca kolom komentar ya, orang senang banget ya ngebully itu kayak happiness, tau gak lo? Mungkin kalau kita happinessnya olahraga, minum, kerja. Cuman menurut gue di Indonesia kok ada kayak happiness bullying ya? Happy aja gitu, abis ngebully happy aja. Ada 2 faktor. Sebelum aku lupa, ada 2 faktor. Salah satunya karena... Tapi lu ngeliat fenomena itu kan? Of course. Kalau lu ke Instagram, wah gila kalau ada orang kena kasus tuh bukannya kayak semangat ya, ini malah kayak mampus lo, titip sendal dulu ya. Lo ngerti gak sih kayak yes, mati lo kalau bisa besok. Wow. Kalau buat aku ada 2 faktor. Pertama karena mayoritas masyarakat nggak memiliki emotional intelligence untuk menangani insecurity mereka sendiri. Sehingga satu-satunya cara untuk mereka merasa memiliki value atau bisa merasa di atas orang lain adalah menjatuhkan orang lain. So it's actually a coping mechanism yang salah. Itu pertama. Faktor kedua adalah, jujur kalau menurut aku, karena sekarang terlalu banyak hal di negara kita disensor. Apa yang aku maksud dengan itu? Saking segala hal disensor, apapun yang berbau tabu, akhirnya langsung dihakimi oleh orang-orang dan dianggap ya kiamat gitu. Like, oh, if you do drugs and you go to jail, then you're a bad person and you'll never change gitu. Padahal penting sekali masyarakat dari sumber berita, dari social media bisa melihat segala kejadian yang ada di society kita agar mereka bisa benar-benar melihat apa bedanya kebaikan dengan kejahatan. Apakah ada hal di tengah-tengah itu? Apakah seseorang bisa berkembang dari seseorang yang mungkin terlihat jahat di masyarakat menjadi orang yang baik? Dan kadang-kadang itu juga membuat masyarakat kita nggak berpikir kritis karena kadang-kadang orang yang berbuat jahat tidak selalu jahat. Mereka melakukannya karena mungkin faktor keuangan, mungkin diintimidasi orang-orang lain, mungkin ada faktor-faktor yang membuat mereka melakukan hal-hal yang nggak wajar. Gitu. So our society is so judgmental karena kita terus di brainwash oleh mungkin orang tua kita, oleh komunitas kita bahwa sebagai orang kamu harus baik ya, harus taat agama ya, harus ini ya, tapi nggak diberi explanation, nggak diberi explanation kenapa mereka harus seperti itu. Jadi yang mereka tahu hanyalah, aku harus jadi orang baik, apapun yang di luar norma komunitas aku itu salah. Gitu. And it's so obvious that our society is so shallow. Kelihatan banget bahwa society kita memiliki pikiran cetek. Kenapa? Let me give you an example. Ini sengaja nih manas-manasin netizen. Series aku, Scandal 2 sekalian promo, baru keluar.
Banyak banget netizens komen padahal belum pernah nonton satu episode pun. Oke. Hanya dari satu cuplikan di mana aku lagi pole dancing. Which is hot. Yeah, I'm embracing Yeah. my femininity. Yeah. Hanya dari satu kalimat di mana karakter aku bilang aku memilih menjadi seorang pelacur. Mereka langsung berasumsi, oh Cinta kenapa sih mau main series yang jadi karakter tidak bermoral? Yeah. Nonton dulu, ada nggak scene aku buka baju? Ada nggak scene aku ngapa-ngapain? Nonton dulu. Ada kan? Berarti itu You just watch judging. it. Judging. They're judging. Dan let me tell you, Yeah. series aku itu bukan membenarkan prostitusi. Ya. Bukan menjustifikasi aksi-aksi tidak bermoral. Yang kita berusaha lakukan adalah membuka perbincangan di masyarakat kita untuk menyadari bahwa lagi-lagi kadang-kadang orang melakukan suatu hal karena tidak punya pilihan lain. Dan seharusnya tidak selalu perempuannya yang disalahkan. Salahkan orang-orang yang sudah melakukan perdagangan manusia. Salahkan pimpnya. Salahkan orang-orang yang memiliki bisnis itu. Yeah. Kenapa langsung yang dijudge adalah perempuannya yang mungkin ada dalam posisi itu tanpa di luar keinginan dia. Netizen. Ya kalau perempuannya mau, standarnya begitu. Ya kan perempuannya mau. Tapi I don't care what people say karena walaupun memang series yang aku baru keluarkan itu adalah sebuah series yang mass market, emang untuk entertainment. Yang aku harapkan adalah orang-orang yang mau berpikir kritis, sadar bahwa ini adalah sebuah pembuka jalan agar orang-orang tidak takut membicarakan hal-hal busuk yang terjadi di dunia ini. Gitu. Emang terjadi kan? Emang terjadi. Iya, tapi kita kan kalau bisa jangan dibahas deh gitu. Yeah, and then you're keeping society stupid, terserah aja. Ya. Tapi emang kita hobinya begitu. Emang ada yang tabu tapi mending gak usah dibahas deh gitu. Tapi iya kan? Ya, well, lagi-lagi semua orang punya pilihan. Setuju. Tapi pilihan aku adalah mengedukasi. Nice. Ya. Sex education. Penting It's very important. Tabu very tahu. important. Tabu tahu. Oke. Netizen. Makanya gue suka netizen itu. Ngapain sih ngomongin sex education gitu? Oke, Belum dosen. umurnya. Ya. Iya Dosen dong, cinta akan memulai kelas hari ini. Sure. So, sex education itu sangat penting. Bukan karena kita mengajarkan anak-anak bagaimana melakukan tindakan seks. That's stupid. Kenapa sex education itu penting? Ya, satu, melindungi kita dari penyakit kelamin. Ya. Dua, perempuan ya, mau kita sealim apapun, banyak sekali hormon-hormon yang bisa berdampak negatif terhadap reproductive system kita. Sampai-sampai kita kadang-kadang harus ke gynecologist. Ya, kita harus karena orang-orang sealim apapun kadang-kadang memiliki problem di bawah sana yang harus dicek dokter gitu. Dan orang-orang nggak sadar bahwa ini bisa berkontribusi terhadap kesehatan kita, fisik dan mental ya. Ketiga, mereka perlu sex education untuk mempersiapkan mereka dalam perkawinan mereka. Kenapa? Ini aku kasih contoh yang simple ya. HPV, bukan HIV. HPV. HPV itu adalah STD yang sebenarnya banyak orang miliki. Dan bisa ditular dari seorang laki-laki ke perempuan dan sebaliknya. Laki-lakinya santai dong. Kesannya gue nularin ya? No. But let me tell you, kadang-kadang dalam sebuah pernikahan, kalau tiba-tiba istrinya ke gynecologist dan sadar, oh aku kena HPV nih. Walaupun itu bukan mematikan ya. Nanti yang disalahkan perempuannya, padahal laki-lakinya mungkin yang selingkuh, kena HPV dari orang lain, akhirnya ngasih ke istrinya. But what are you gonna do? You need to know that it's not always the girl's fault, it's also the guy's fault. Ketiga, at the end of the day, walaupun kita berharap masyarakat tentunya akan menunggu sampai mereka menikah untuk melakukan seks, banyak orang di luar sana masih melakukan free sex. Kalau kita nggak ajarin mereka dari kecil, mereka harus menggunakan proteksi. Nanti lagi-lagi, bukan hanya kehamilan ya, tapi mereka bisa terkena penyakit kelamin. And that's their fault karena mereka tidak punya edukasi untuk menjaga, melindungi diri mereka sendiri. And I always use this example. Imagine a 3-year-old child. Bayangin anak umur 3 tahun yang addicted banget sama coklat.
Kalau orang tua mereka hanya bilang, oh kamu nggak boleh makan coklat, anak itu akan selalu pengen makan coklat itu karena it's like a special prize, udah pengen coklat tapi nggak boleh pengen coklat. Tapi kalau orang tuanya jelasin, jangan makan coklat ya, karena nanti satu giginya bolong. Kedua mungkin saat kamu lebih dewasa kamu bisa kena diabetes. Tiga nanti kamu bisa obesitas. Tapi kan ngomong gitu ke orang tua susah gak sih? Kayak misalnya kita ngomongin seks ya. Masa aku pengen tinggi sih. Let's say kita remaja. Kan bergejolak tuh. Kan kayaknya tabu banget gak sih ngomong. Ya mungkin lu beruntung punya orang tua yang bisa ngomong. Tapi kan banyak juga yang kayak orang tuanya, jangan ya. Semakin jangan, semakin let's go. Semakin jangan, semakin orang tersebut apalagi remaja akan melakukannya. Jadi mendingan gini ya, perlakukanlah anakmu seperti orang dewasa yang punya akal sehat dan kritis. Berikanlah mereka segala informasi yang mereka butuhkan agar bisa menjadi sosok yang dewasa dan bermoral, tapi at the end of the day keputusannya adalah dalam diri mereka sendiri, mereka mau melakukan hal tersebut atau enggak. So at least give them the right knowledge, give them the equipment to protect themselves. Dan itulah apa yang seorang mama atau papa, orang tua harus lakukan. Memberikan anak mereka segala pengetahuan dan knowledge agar mereka mudah-mudahan akan mengambil keputusan yang benar di kehidupan mereka. Nice. Yeah. Last question. RKUHP. Itu ya yang if you're not married you can't live together. Yeah bro. You go to jail, straight to jail. Ini beneran. Iya. Enggak, aku ketawa bukan karena kalau aku sih ke ketawa penjara lucu. Kalau aku sih kayak, Balik ke argumen aku tadi mengenai Jember. Sebelum orang-orang yang berkuasa ingin ikut campur dalam kehidupan pribadi rakyatnya, please urusin dulu korupsinya. Yes. Urusin dulu orang-orang yang masih tidak punya akses terhadap air bersih, tidak punya akses terhadap listrik. Urusin dulu pendidikan di negara ini yang fondasinya masih harus diperkuat agar kita tidak lagi hanya menjadi negara yang berkembang tapi first world country. Agar kita beneran nanti tahun 2045 bisa jadi ekonomi top 5 di dunia. Think about your people's welfare and well-being gitu. Ya, kehidupan pribadi kehidupan pribadi aku tidak akan berkontribusi terhadap kesejahteraan hidup Erna, hidup Reza, hidup Habib, hidup Subhan, dan hidup Fauzan di Jember. Betul. Ya makanya, tapi kenapa? Kenapa itu harus mereka atur? Karena anggarannya bisa beneficial. Iya bro, Jadi menurut that's weird ya. Ada orang bikin peraturan begitu untuk ngatur personal orang. Itu personal ya? Atau gini, orang-orang yang memilih untuk mensahkan RUU dulu. Ngaca dulu deh. Are you guys perfect? Ya. Kalau kalian udah perfect, silahkan. Thanks man. You're Thank you. welcome. Cinta Laura bro. Thank you. Kita galau atau depresi karena ya nggak jelas, mungkin karena kita nggak happy dengan penampilan kita, mungkin karena kita takut dengan perkataan orang lain, mungkin karena AC di rumah kurang dingin. We complain about so much irrelevant. Ya. Sebagai negara yang demokratis, give your people, berikanlah pendudukmu kesempatan untuk menyadari potensi hidup mereka.